warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini adalah hari puasa kedua dan gadis petualang balik lagi ke hutan tapi sendirian karena kemarin katanya bocil nggak mau diajak ke sini kalau misalkan puasa, dia nggak kuat, ntar yang ada bolong puasanya. Dan puasa juga nggak buat kita untuk beralasan untuk malas-malasan bekerja, karena kalau nggak bekerja kita nggak dapet duit, dan kalau nggak ada duit ya nggak ada yang mau ngasih duit. Karena berhubung YouTube aku lagi banyak yang nyerang, metadatanya sedang dihancurkan oleh orang, dan ya gadis petualang mau nggak mau sama aja, walaupun di 15.000 subscriber ini, gadis petualang sama aja kayak merintis dari 0 subscriber lagi, karena metadata yang waktu itu udah bagus, terus udah pernah nyentuh bola salju juga, udah apa ya, kayak udah pernah tembus di 50.000 penonton sampai 60.000 gitu. Dan akhirnya ada orang yang hancurin metadata itu. Sekarang gadis petualang ngerintis channel gadis petualang ini dari nol lagi. Iya, siap. Oke guys, jadi ini udah di setengah perjalanan lah, bentar lagi nyampe ke rumah pohonnya. Lumayan capek sih, tapi aku kesini nggak untuk overnight, tapi untuk kayak apa sih, kayak ngecek tanamannya gitu. Terus sekarang hari ini agendanya mau bikin tungku, karena kemarin tuh tungkunya sempat rusak kan, belum kering tapi udah dipakai untuk bakar. Jadi kita lanjut perjalanannya. Oke, jadi berhubung cuma ngecek tanaman atau kayak cuma sekedar main-main bentar doang, Kiris pakai sendal jepit, dan sebentar lagi nyampe rumah pohonnya. Oh ya, bukannya nggak mau pakai sepatu ya, cuman kan sepatu aku cuma ada satu tuh, yang satunya itu kekecilan, karena aku biasa pakai sepatu nomor 40-41, terus dikasih orang ukuran 38, jadi sakit di kaki. Dan akhirnya yang kakak pakai daripada dipakai kaki aku sakit. Tapi masih lumayan sih, waktu itu pernah aku pakai sekali cobain ke gunung, tapi sumpah sakit beneran. Duh, kok capek ya. Oke, akhirnya nyampe juga di rumah pohon. Kotor banget, udah berapa hari ditinggalin. Dan rutinitas pertama kalau misalkan nyampe ke rumah pohon itu, kita harus duduk dulu, istirahat, ambil nafas. Biasanya kan minum, tapi berhubung lagi puasa jadi kita duduk aja dulu sambil tarik nafas gitu. Dan paling sebentar lagi kalau misalkan udah lumayan apa ya, nafasnya udah lumayan teratur, sapuin halamannya, terus habis itu mungkin buat tungkunya, karena lumayan kan kesini paling kayak cuma bersih, nggak ngidupin api, paling ngidupin api di situ aja. Terus kalau misalkan bakar-bakar atau makan-makan itu kan udah enggak, jadi lumayan tungkunya bisa ditunggu sampai kering dulu, jadi kalau misalkan pas mau dipakai itu udah awet.
Pokat jatuh. Oh. Allahu Akbar. Oke guys, jadi bikin tungkunya udah selesai, jadi tinggal tunggu keringnya aja. Biasanya sih emang kalau misalkan bikin tungku dari tanah liat itu kan dikeringinnya kayak dijemur gitu kan, pakai sinar matahari atau enggak pakai apa sih, hawa panas dari api. Tapi kalau misalkan ini kemarin sih udah nyoba untuk langsung baru kering sedikit langsung dibakar gitu kan, terus taunya retak, pecah gitu dia. Dan sekarang ini udah beres, mungkin bakalan aku tinggalin, nggak aku tinggalin sih, maksudnya nggak dipakai selama bulan puasa gitu. Jadi semoga aja hasilnya bagus dan nggak rusak lagi gitu. Aku tunjukin hasil akhirnya. Oke guys, jadi ini hasil akhirnya. Sama aja bentuknya, hurufnya D, yaitu D Maharani, tapi pengen huruf G nggak bisa. Jadi ini aja, sesimpel ini. Paling ntar di atasnya dikasih besi yang kemarin punyaku untuk masak itu, jadi lebih gampang untuk masak pakai apa namanya, panci yang lebih kecil. Oke, sampai bertemu di part selanjutnya. Jangan lupa nonton dan subscribe. Guys, jadi sekalian aku mau nunjukin tanaman rampai yang kemarin. Burung apa itu, cakep banget suaranya. Aduh, goyang. Nih, tanaman rampai yang kemarin aku semai tuh. Dia baru 3 hari udah tumbuh segini. Lebih cepat di sini sih menurutku daripada di rumah pohon yang lama. Mungkin karena di rumah pohon yang lama kurang kena sinar matahari kali ya. Jadi ntar niatnya ini bibit kayak gini, aku semai dengan metode seperti ini, bakalan aku banyakin lagi bibitnya.
semoga aja ntar hasilnya memuaskan dan nggak mati. Karena kalau misalkan di sini dia rumputnya lebih teratur gitu, tumbuhnya itu bisa dicabut-cabutin. Kalau misalkan di sini banyak, jadi dia lebih apa ya, kayak lebih banyak rumputnya daripada tanamannya.